Mystery Seekers, kentalnya aura mistis gudang tak terlalu besar yang dikisahkan menjadi spot terangker di komplek gedung eks penampungan TKW Tangerang ini telah dibuktikan sendiri oleh guest investigator kami, Katak Bizer. Lalu apa yang terjadi dan dirasakan Katak hingga ia hampir hilang kesadaran? Ya pertama ditinggal sendiri sih kayak awalnya dingin. Dingin banget. Bener-bener dingin kayak gimana kayak udara dingin gitu. Dingin, suasana dingin. Lama panas. Habis panas ya suara cewek. Terus ya banyak yang datang. Itu gimana yang ngerasa bener banyak yang datang, terus kayak dikelilingin nih tempat ya sama dia, dikelilingin. Lama-lama panas udah kayak gitu udah lost. Pengalaman luar biasa yang saya, Dika, dan Katak Bizer alami bersama di gudang kecil yang dikisahkan lokasi bersemayamnya sebuah raga keramat tak dikenal, dan kami putuskan untuk cukup melakukan pembuktian di gudang ini. Dan kini, saatnya giliran para psikolog kami, Kiprana Lewu, yang melakukan sesi solo explore-nya di bagian gedung utama. Dan lagi-lagi, sesosok kuntilanak frontal menunjukkan wujudnya yang terekam dengan jelas. Mystery Seekers eksklusif untuk Anda. Mystery Seekers, ini sebuah bangunan yang dulunya pernah digunakan sebagai tempat penampungan TKW. Sebelum mereka berangkat menuju pekerjaan mereka di sebuah negara, mereka akan diberikan pelatihan di tempat ini, Mystery Seekers. Jadi, saya akan mencoba menelusuri bangunan yang sudah kosong dan tidak digunakan. Karena tempat ini pernah ada tragedi orang yang melakukan bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Kali-kali ngeluarin tenaga dalam. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul hadam. Ya halul roh. Ya halul ghaib. Ya halul jasad. Ya rijalul ghaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Pada saat saya melakukan solo explore di tempat ini, sejauh ini hanya terlihat bangunan dan ruangan-ruangan ada yang besar seperti ini. Kalau kalian mendengar suara saya menggema, itu dikarenakan ruangan ini kosong, Mystery Seekers. Jadi ini cukup besar. Di tempat ini konon tidak hanya ada sebuah cerita tentang orang yang melakukan bunuh diri. Pada saat saya bilang ada orang yang melakukan bunuh diri, tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri tuh. Dan ini belum pernah ada yang masuk ke sini. Kalian bisa lihat tuh, masih ada sawang-sawang dan laba-laba. Nah, malam ini saya akan mencari wujud dari wanita yang melakukan bunuh diri. Bukan dari sosok wanitanya, gengs, tetapi dari perwujudan jin yang mengaku sebagai orang yang pernah melakukan bunuh diri di tempat ini. Karena jin sering sekali memanifestasikan segala macam bentuk perwujudan hanya untuk mengganggu manusia yang seolah-olah astagfirullahaladzim. Ini jauh loh. Saya di sini
tangan saya nggak nyampe, kaki saya nggak nyampe. Tiba-tiba ini jatuh. Kalau kalian tanya apakah ada talinya, ini nggak ada tali sama sekali. Kalian bisa lihat. Ini bekas lemari dan nggak kesenggol loh ini. Kalian nggak mau diungkap, terus mau mengganggu saya seperti ini. Kalian pikir saya anak kecil? Hah? Kalian takutin dengan bantingan-bantingan seperti ini? Oh, cuma sampai sini, Mr. Sigas. Jadi mentok di sini. Dan ini ada benda yang jatuh, bekas lemari. Dan ini nggak ada jalan keluar lagi. Kalau kalian mengira di sini ada orang, pintu masuk dan pintu keluar yang aktif hanya di sana. Di sini itu tertutup. Dan ini jatuh pada saat posisi saya. Nah ini, kalian bisa lihat posisi kaki saya ada di sini. Ini jauh dari tempat benda ini jatuh. Kalian nggak mau berinteraksi sama saya hanya menggunakan kayu ini. Kalian pikir kalian siapa? Kalian pikir kalian setan hebat? Hah? Kalian pikir kalian jin? Jin yang mampu menakut-nakuti saya? Nggak usah kalian mengaku jin kalau mainan kalian masih kayak mainan anak TK. Nggak usah kalian seperti ini. Ini ada lantai 2-nya, Mr. Seekers. Tim ada di sana semua. Tim di sana. Kita akan menuju ke lantai 2. Apakah di sini akan kita temukan manifestasi atau entitas dari makhluk gaib yang menyerupai sosok-sosok yang seolah-olah meninggal secara tidak wajar? Jin dan setan adalah musuh yang nyata yang harus kita perangi agar kita tidak memiliki sifat seperti mereka. Sifat seperti setan, sifat kedengkian, sifat iri hati, takabur, sombong, uzub yang dimiliki oleh bangsa jin. Mules lagi saya. Ruangan ini beda dengan ruangan bawah. Ruangan di sini lebih terlihat ngeplong. Muncul kalian. Hawanya beda di lantai 2 dengan lantai 1. Lantai 2 ini seakan-akan atmosfernya ini mengikat, mengerumuni diri saya, seperti ada kekuatan lain yang mencoba menghalau saya melakukan eksplor di tempat ini. Kalau di bawah kalian bisa menjatuhkan benda, coba di sini saya mau tahu kalian bisa wujud atau enggak. Kalau kalian nggak bisa wujud, nggak usah ngaku-ngaku jadi setan, nggak usah ngaku-ngaku jadi jin. Muncul sini. Ini ada tangga.
bangunan lain di sini. Astagfirullahaladzim. Saya pikir kodok nih. Kurang ajar. Mau nakut-nakutin gue dengan siluet-siluet yang gak jelas. Ini kamar mandi. Ada suara. Saya dengar suara di sini. Apakah saya menemukan entitas mereka, bentuk eksistensi mereka? Mereka nggak ada muncul di sini. Ini masih satu gedung nggak sih? Oh, ini masih satu gedung. Coba saya lihat dulu deh. Oh, udah beda. Kirain saya masih satu gedung sih. Masih belum ada tanda-tanda tentang kehadiran mereka di sini. Coba kita turunin dari tangga sini. Konon katanya di sini, di sebelah sana itu yang pernah adanya tragedi bunuh diri. Apakah mereka ada di sini? Kita cari tahu, Mr. Seekers. Hitam guys. Apaan itu? Wait. Ini apaan?